sungguh. Kesungguhan itu diantaranya meninggalkan gengsi. Bisa dong harus bilang, oh saya itu direktur, ngapain saya dengerin beliau? Oh saya itu owner dari sebuah produk, kenapa saya harus duduk bermajlis dengerin beliau? Oh saya itu punya karyawan, loh karyawan saya ada 2.500 orang, kenapa saya harus dengerin? Sama teman-teman juga yang di TikTok, YouTube, Instagram, makasih sudah meluangkan waktunya. Yang hari ini nonton kami nggak tahu, tapi kami nggak tahu siapa orangnya secara fisik mungkin, tapi kan kami berbaik sangka bahwa teman-teman di rumah punya banyak karyawan, punya perusahaan, punya owner dari sebuah brand, punya bisnis yang hebat luar biasa. Kenapa teman-teman rela untuk dengerin? Saya mau nonton live streaming. Kenapa? Itu kan karena wajtihad, yang salah satunya adalah menanggalkan gengsi. Ninggalin gengsi itu berat. Yang membuat Abu Thalib gagal beriman faktornya karena gengsi. Wahai pamanku, ayo bersyahadat, nanti aku di akhirat akan bisa memberikan pertolongan kepadamu dengan rahmat dan izinnya Allah. Abu Thalib di sebelahnya bilang, ada Abu Jahal di sebelahnya ketika jelang-jelang wafat. Jadi Abu Thalib berbaring, sebelah kanannya baginda Rasulullah, kirinya Abu Jahal. Rasulullah bilang, ayo bersyahadat. Abu Jahal bilang, emangnya kamu mau ya masuk ke dalam agama anak kemarin sore? Meremehkan orang lain. Gengsinya muncul, akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman. Kan sedih, gara-gara apa? Gengsi. Faktornya gengsi. Makanya jadi kalau udah wajtihad, ketemu sama yang namanya semangat, tanggalkan malas, tanggalkan gengsi, mudah. Gak ada lagi kita malas-malasan. Ini ibu-ibu hebat di kanan saya ini, kalau subuh teman-teman, subuh jam 4, jam 3 udah datang di sini. Apalagi kalau hari Jumat, jam 2 diketok-ketok. Mas, jam 2 udah datang. Ya Bu, di sini ya sholat tahajud, ya zikir. Kalau hari Jumat, masya Allah. Jadi itu kalau bukan karena semangatnya kayak apa jemaah? Subuh dingin-dingin, lagi musim hujan, enaknya ya itu sepakat tuh. Enaknya ya tidur hadirin, nggak ada ceritanya enaknya bangun gitu. Tapi sekali lagi, yang menggugah selera kita untuk bangun tuh karena iman, tauhid, semangat, ihris. Itu tuh yang akhirnya kita bangkit, bangun, semangat, ngaji. Datang jam 2, subuhnya jam 4, nunggu setengah 5 baru kemudian sholat. Habis itu ngaji dulu, habis itu ini, habis itu. Itu kan karena faktor semangat. Wajahnya berbinar-binar, ada yang nyatet, ada yang sibuk juga dengan menulis, ada yang merekam lalu disebarluaskan. Itu kalau bukan karena semangat, sulit didapat semangat. Jadi modal rahasia emas penuntut ilmu yang nomor 3 adalah nomor 2 semangat, nomor 3 wajtihadun, sungguh semangat, sungguh-sungguh. Yang keempat, wadirhamun, milikilah dirham. Ternyata untuk dapat ilmu juga harus modal. Apa modal kita? Di antaranya bensin. Alah, rumahnya dekat kok. Rumah dekat kan butuh tenaga. Kalau yang dengan jalan kaki, tenaganya. Kalau yang dari jauh, bensinnya. Dan tahu nggak yang paling mahal apa? Investasi keluangan waktu, itu yang mahal. 1 jam bagi jamaah itu mahal sekali loh jamaah. 1 jam bagi seseorang pelari itu penentu, bahkan bukan jam-jaman, detik. Seorang atlet lari, penentunya tuh per detiknya jamaah, menang atau kalahnya. Tapi dengan semangat, mengorbankan waktu luang, kita duduk bersama lalu kemudian sungguh-sungguh kita menggunakan hati yang rendah, membersihkan wadahnya hati, membersihkan wadahnya ilmu, yaitu adalah hati. Kita datang dengan merendah lalu kita mencatat faidah-faidah. Ini loh jemaah yang luar biasa. Dan ingat ya hadirin, beda perlombaan, beda cara kerja. Kalau kita lomba lari sprint 100 meter dengan lomba lari maraton, sistem kerjanya beda.
lari sprint 100 meter, lari cepat 100 meternya itu dibawa ke lari maraton, gak akan pernah bisa kita memenangkan kejuaraan lomba maraton karena staminanya sudah habis dipakai lari sprint dari awal. Makanya maraton larinya pelan-pelan, larinya kayak jogging biasa. Karena maraton panjang, 40 kilo, 43 kilo. Makanya nggak dia sprint dari awal, karena dia tahu ini perlombaan panjang. Kalau lomba maraton berarti jangan seperti sprint 100 meter, supaya tenaganya dihemat-hemat bisa sampai ke kilometer 40. Kalau kita pas lagi lomba sprint 100 meter, maka pakai sistem kerja lomba sprint, lari kencang. Jangan pakai sistem lomba maraton. Kalau kita lomba sprint pakainya sistem lomba maraton, kalah. Karena kita jalan larinya santai, dia udah sprint kencang, kita kalah pasti. Hidup kita mau yang mana? Kira-kira kita nih yang lagi sprint 100 meter, atau kita yang lagi lomba lari maraton dalam hidup sebenarnya? Hidup seperti maraton, panjang jemaah. Makanya pesannya Imam Syafi'i nanti setelah yang keempat itu, dirhamun, butuh modal finansial untuk cari ilmu. Kadang kita modal bayar paket data, beli paket data, beli bensin dan yang lain, itu modal. Yang kelima apa? Wasuhbatu ustazin, dan punya rasa hormat kepada guru yang mengajarkan ilmu. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalau aku diajarin satu huruf, aku siap menjadi budak untuk guruku yang mengajarkan diriku satu huruf. Nah, yang keenam, jadi yang kelima diulangi. Yang pertama, akal sehat. Yang kedua, semangat. Yang ketiga, sungguh. Yang keempat, modal finansial, dirham. Yang kelima, respect kepada gurunya atau mensahabati gurunya. Yang keenam, ini yang disebut tadi, tuluz zaman. Masa belajar itu panjang. Berarti dalam menuntut ilmu kita seperti lari sprint atau lari maraton? Maraton, panjang nih. Panjang jemaah. Makanya jaga semangat itu bukan cuma di awal-awal sekarang, jangan. Jaga semangat ini sampai nanti kita wafat, mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Jaga dari sekarang sampai kita wafat husnul khatimah. Jadi istiqomah itu bukan kayak sekali-kali semangat terluntur-luntur, enggak, tapi semangat dari awal, tengah, akhir sampai menutup mata. Teman-teman tahu nggak? Ini buat yang masih belum nikah, salah satu penyakit yang sering ada dialami yang sudah nikah itu penyakit biren. Biren itu kepanjangan dari barabi ngajine leren. Itu virus biren. Sebelum menikah, anak-anak muda semangat banget ngajinya. Habis nikah, luntur lagi. Itu kan namanya nggak istiqomah, nggak konsisten. Konsisten itu kan di awal, tengah, akhir. Bukan hangat-hangat kotoran ayam, di awal doang semangat, tengahnya hilang tanpa jejak. Akhirnya ditutup dengan kurang pas. Kita kan lagi mau menutup hidup husnul khatimah. Gimana caranya? Pakai seperti lari maraton. Jaga stamina kita untuk tetap semangat. Sekarang ngaji, besok ngaji, besok ngaji, besok ngaji, besok ngaji. Pelan tapi naik grafiknya. Kalaupun turun, nggak apa-apa teman-teman, wajar. Kadang kita males, futur, wajar banget. Namanya juga manusia. Kalau kita nggak punya malas, namanya malah malaikat. Malaikat tuh la ya'sunallah, la ya'sunallah ma amarakum. Malaikat tuh la ya'sunallah, nggak bisa maksiat sama Allah. Malaikat tuh nggak bisa memaksiati Allah, sebab karena memang didesain Allah tuh nggak punya nafsu, nggak punya selera makan. Kalau kita wajar, namanya kadang naik, kadang turun, besoknya malas, besoknya semangat lagi, rajin lagi, malas lagi, wajar. Tapi kan nanti kita secara
kondisi rata-ratanya terkendali dengan baik. Turun sebentar aja, terus naik lagi. Turun dikit, naik lagi lebih tinggi. Turun dikit, naik lagi lebih tinggi. Terus begitu. Tul zaman. Hey, kalau kalian para penuntut ilmu Syafi'i, tul, panjang zaman. Bahkan kamu melewati zaman demi zaman. Hadirin ini ngaji dari zamannya siapa jemaah? Yai. Wah, dari zamannya Mbah Yai Fulan, Mbah Yai Fulan, Mbah Yai Fulan, terus sampai hari ini. Nanti kami mati digantikan lagi sama mas-mas yang muda-muda yang 12 tahun, 20 tahun, gantiin nanti di sini. Beliau terus menua, wafat juga digantiin lagi sama cicitnya, cangganya, terus begitu. Tul, panjang. Karena panjang kita butuh jaga stamina, lari maraton. Staminanya di awal, tengah, akhir konsisten. Semangat di waktu subuh. Maghrib semangat gak? Semangat. Lebih semangat subuh atau maghrib? Semangat semuanya. Baik, hadirin. Tul, panjang. Jangan dikira dengan ngaji satu hari lalu kita tumbuh besar, berilmu, tinggi ilmunya. Enggak. Mereka udah ngaji dari lama. Di pondoknya mereka gak tidur kecuali cuma 3 jam. Jam 12 tidur, jam 3 bangun, sholat tahajud. Dipaksa? Ya, memang peraturan pondok. Yang tadinya gemuk, anak di pondok dimasukin, tiba-tiba pulang. Nah, ya Allah, kamu tadi kasih makan apa? Kenapa kurus banget? Loh, gak apa-apa. Kata Imam Syafi'i, siapa yang tidak siap menahan perihnya belajar di masa muda, maka dia harus siap menahan perihnya kedunguan di masa senja. Capek gak apa-apa, lelah gak apa-apa, sekarang waktunya kita capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hadirin catat baik-baik 6 rahasia penuntut ilmu. 1, akal sehat, kecerdasan. 2, semangat. 3, sungguh-sungguh. 4, finansial, modal, dirhamun kalau kata Imam Syafi'i. Yang kelima, suhbatu ustadzin. Suhbah itu artinya mensahabati ustadznya atau gurunya. Kalau bisa hidup dalam lingkungan gurunya, hidup. Kalau bisa ikut berjuang bersama gurunya, ikut berjuang. Apapun yang sedang sama-sama diikhtiarkan, berjuanglah. Baru yang keenam, tuluz zaman. Masa belajar itu panjang. Karena kita tahu, berarti track kita lari maraton, jaga stamina kita dari sekarang. Mas umur 12 semangat ngaji, umur 13 semangat ngaji, 14, 15, 16 sampai nanti emas qadarullah, kalau Allah takdirkan, ditakdir bisa sampai 60 tahun, 60 tahun juga semangat ngaji. Ya kalau 60 tahun, kalau 80 tahun, 80 tahun juga semangat ngaji. Itu namanya persiapan panjang, penuh konsistensi atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia para penuntut ilmu, hadirin. Mari habis ini kita persiapan sholat Isya. Jadwal sholat Isya, masih jam 19.07. Ini jam 18.58 kok udah azan ya, hadirin. Kalau di jadwal sini 19.07, benar ya hadirin? Masih ada 10-an menit lagi. Lalu apa jemaah? Tambahan satu lagi nih jemaah. Ketika kita tahu track kita, jalur kita adalah lari maraton, yang diperlukan itu daya juang, semangat, sungguh-sungguh, konsistensi, dan mereka harus atur stamina sebaik mungkin. Karena kunci kemenangan di lari maraton itu adalah di awal, tengah, dan akhir punya stamina yang sama dan punya konstan dari hitungan lari dengan kecepatan yang sama. Bisa menang tuh. Karena orang lari maraton kadang gak kuat. Ada yang bahkan baru lari 1 kilo aja udah gak kuat. Baru lari 2 kilo aja udah megeh-megeh. Udah gak kuat.
biasa, mereka akan bisa meraih kemenangannya. Sama, ilmu dapatnya harus konsisten. Kalau kita konsisten, kita akan dapat kemenangannya. Subuh bangun belajar. Dan tahu jemaah, orang konsisten itu nggak terlihat secara mata, tapi kerasa. Fisiknya masjid, kalau dia terbangun, kelihatan nggak? Fisiknya masjid, kalau dibangun, kelihatan atau enggak? Kelihatan. Tapi kalau kita membangun diri kita, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi kerasa. Jembatan ketika dibangun terlihat, oh udah sampai lantai 1. Oh, masjid ketika dibangun kelihatan, oh lantai 1 udah selesai. Lantai 2 udah selesai ya? Oh sekarang tiangnya lagi lantai 3 tuh, kelihatan. Tapi kalau bangun manusia tuh nggak terlihat, tapi kerasa dampaknya. Yuk bangun manusia, bangun diri kita. Hari ini kita nggak kelihatan, 10 tahun lagi kelihatan. Anak-anak muda Wonosobo yang dihiasi emas-emas tampan, yang rupawan, yang salih, hafal Quran. Kalau Sabtu night, malam Ahad, duduknya di kajian. Kalau mereka bicara, tutur katanya dijaga. Karena saya mungkin nggak hari ini, 10 tahun kemudian, mbak-mbak yang hari ini, kita nggak pernah tahu. 20 tahun kemudian ternyata dari mbak-mbak yang hadir, lahir dari rahimnya seorang laki-laki pemuda hebat tangguh, umur 20 tahun, memaksa dunia bertepuk tangan karena prestasi dan kehebatannya. Kita nggak pernah tahu. Dunia, ini anaknya siapa ya? Oh, anaknya dari seorang ibu yang 20 tahun lalu pernah ngaji di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita nggak pernah tahu jemaah. Itu anak-anak kecil yang sekarang nangisan, teriak-teriak, main pasir. 20 tahun lagi mereka jadi apa? Kita nggak tahu loh hadirin. Orang hebat kan sekarang muda banyak ya jemaah. Anak muda tapi memperoleh penghasilan yang luar biasa. Dulu aku pernah kebayang ada TikToker, pernah kebayang. Kerjaan apa? YouTuber, ada kebayang? Nggak ada. Tapi sekarang ada. Pekerjaan TikToker, YouTuber, selebgram. Dulu tahun 2000-an mana ada kalimat-kalimat itu. Maka besok boleh jadi anak-anaknya hadirin, usia belianya bisa luas pengaruhnya untuk orang banyak. Luar biasa. Ayo hadirin, kita siapkan dari sekarang generasi-generasi kuat, generasi-generasi hebat, tangguh, yang berawal dari menjadi orang tua yang kuat dan tangguh. Kita akan hidup bersama dengan ilmu yang kita punya. Amal kita itu kan karena kita polanya ilmu ya. Maka ilmuilah yang benar. Kalau ilmumu benar, amalmu benar. Kalau amalmu benar dan kamu konsisten, hidupmu benar. Tapi kalau kita udah underestimate ilmu, nggak penting lah ilmu, akhirnya dari nggak memperhatikan ilmu, amalnya salah. Efek dari amalnya salah, hidupnya pun juga keliru. Hidupnya keliru pun nanti dan panjang efek dominonya. Karena ini butuh ilmu. 6 rahasianya: zakaun, wa hirsun, wa ijtihadun, wa dirhamun, wa suhbatu ustazin, wa tuluz zaman. Butuh kecerdasan, butuh akal sehat, butuh semangat, butuh sungguh-sungguh, modal finansial atau dirham ataupun dinar. Yang kelima, respect kepada gurunya. Yang keenam, masa belajar itu panjang. Seperti lari maraton, kita harus siap. Kuda-kudanya siap dengan staminanya, siap dengan segala kemungkinannya, siap dengan apapun medan yang akan kita temui di hadapan kita. Karena sebaik-baik seseorang hamba adalah yang dia konsisten. Walaupun kecil, sedikit, dia konsisten sampai dia berpulang. Itulah hamba yang paling Allah cintai. Ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang rutin meskipun sedikit. Rutinkan, karena kunci buahnya itu ranum. Ketika pohon mau buahnya itu ranum, kuncinya konsisten dirawat, dipupuk, disiram, diberikan vitamin, diberikan matahari yang cukup, maka pohon itu tumbuh, akarnya menghujam dalam, batangnya kokoh, rimbun rindang berbunga, lalu berbuah, buahnya ranum dan manis. Itulah orang-orang yang 6 apa yang dikatakan Imam
Syafi'i barusan. Kalau dia punya 6, maka dia dapat ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi Filistin wa fi Suria wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Sin wa fi kulli biladil muslimin wa fi kulli Indonesia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, anugerahkan kepada kami pertolongan-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan kemuliaan kepada kami, anak cucu kami, keturunan-keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah. Wahai Allah, kami sudah pernah jauh dari-Mu. Sungguh sekarang izinkan kami terus bisa mendekat kepadamu. Wahai Allah, kami pernah melampaui batas, tapi sekarang izinkan kami mendekat kepadamu. Wahai Allah, kami pernah jauh dari-Mu ya Allah, tak tentu arah, maka bimbing kami untuk berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anugerahkan kami ya Allah anak cucu keturunan yang salih salihah. Anugerahkan kami hidup ya Allah, hidup yang tenang, hidup yang penuh dengan ibadah. Karuniai kami rukuk yang tumaknina, sujud yang tumaknina. Karuniai kami hidup yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, anugerahkan rezeki untuk kami, rezeki yang berkah, berlimpah, bermanfaat untuk banyak umat. Anugerahi kami ya Allah hati yang bisa menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu dilisankan. Anugerahkan kami semua ya Allah yang hadir di sini ketakwaan, iman baja. Anugerahi kami semua ya Allah, anak cucu sampai hari kiamat, keturunan yang ahli ruku, ahli sujud, mereka yang berjuang di jalan-Mu dengan bidang kesuksesan mereka masing-masing. Ya Allah, karuniai kami ya Allah, karuniai kami kesempatan taubat sebelum wafat. Istiqomahkan kami ya Allah sampai kelak kami berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.